Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Hidayat, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Lokal A, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final test mata kuliah Bahasa Indonesia bimbingan Ibu Fitriani SPD STHI MPD. Di sini saya ingin membahas tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Pertama, kita harus mengetahui apa itu paragraf. Paragraf adalah suatu kesatuan beberapa jenis-jenis paragraf yang berisi pokok pikiran tertentu. Paragraf sendiri terbagi lagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan indikator tertentu, termasuk berdasarkan isinya. Jenis paragraf berdasarkan isinya ada 5. Yang pertama adalah paragraf deskripsi. Yang kedua, paragraf argumentasi. Yang ketiga, paragraf narasi. Yang keempat, paragraf persuasi. Dan yang kelima, paragraf eksposisi. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal. Paragraf ini bertujuan agar pembaca seolah-olah berada langsung di kondisi yang digambarkan oleh teks. Paragraf ini biasanya digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri, tempat, suasana, dan lain-lain. Berikut contoh paragraf deskripsi. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda. Kepala burung Garuda menoleh ke kanan. Titik kedua kakinya mencengkram pita yang bertulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ia berkalung perisai. Titik perisai tersebut bergambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Kita lanjut ke paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang di dalamnya berisi pendapat atau tanggapan terhadap suatu tema atau masalah. Paragraf argumentasi bertujuan meyakinkan pembaca atas ide atau pendapat dari penulis. Berikut contoh paragraf argumentasi. Menurut para ahli, air kelapa muda sangat berguna bagi tubuh. Air buah kelapa mengandung elektrolit yang baik bagi orang dehidrasi. Maka tak heran jika setelah mengonsumsi air kelapa, tubuh kita akan terasa segar. Selanjutnya, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan tentang suatu hal. Paragraf ini biasanya ditandai dengan tokoh dan urutan waktu atau alur. Berikut contoh paragraf narasi. Kemarin sore, Arkan memetik buah kelapa. Ia memanjat pohon kelapa dengan lincah. Ia memetik buah kelapa dengan sebuah sabit. Setelah mendapat 10 butir kelapa, ia turun dengan sangat cepat. Kemudian yang selanjutnya, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang isinya berupa ajakan kepada pembaca agar mau melakukan hal yang dibahas dalam paragraf. Paragraf persuasi ditandai dengan beberapa kalimat yang intinya berupa ajakan. Kalimat ajakan tersebut biasanya dituliskan dengan kata-kata ayo, mari, saya mengajak, dan lain-lain. Berikut contoh paragraf persuasi. Kelapa adalah pohon sejuta manfaat. Buahnya bisa untuk bahan minuman. Batangnya digunakan sebagai bahan bangunan. Akarnya sangat kokoh untuk menahan abrasi dan erosi. Namun, sekarang pohon kelapa sudah mulai berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, marilah kita menanam pohon kelapa. Yang terakhir adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya menjelaskan sesuatu. Paragraf eksposisi biasanya digunakan untuk menjelaskan tata cara, pengertian, jenis-jenis, manfaat, proses, dan lain-lain. Berikut contoh paragraf eksposisi. Tanaman lidah buaya memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Karbohidrat merupakan komponen terbanyak dalam tanaman lidah buaya. Vitamin C dan zin juga terkandung di dalamnya.
Selain itu, lidah buaya juga mengandung zat-zat yang berfungsi sebagai antioksidan. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video saya. Mohon maaf jika ada terdapat kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.